banyak seperti apa. Beliau berani memutuskan untuk resign dari PT Pertamina untuk memulai bisnis sendiri. Oke cuy, balik lagi bersama saya Ridwan Pras. Oke, di video kali ini cuy, aku bakalan cerita tentang kesuksesan dari produk air mineral kemasan, yaitu yang bermerek Aqua. Nah, ya pikiran kita pasti akan langsung sadar gitu kan, kalau misalkan kita lagi mau minum gitu kan, pasti yang terbesit pertama yaitu merek Aqua. Nah, oke. Di balik kesuksesan nama Aqua yang sangat besar itu, ada beberapa hal yang sangat menyedihkan di balik pendirian nama Aqua. Yaitu Bapak Tirto Utomo, sang pendiri Aqua, lahir di Wonosobo 9 Maret 1930. Ya, dia mengawali bisnis Aqua di Wonosobo, cuy. Cuman Aqua ini sempat tidak diterima oleh masyarakat luas dikarenakan idenya itu dikira sangat gila gitu loh. Ya mungkin zaman dulu kan masih berpikiran minum air itu harus direbus dulu gitu kan ya. Kalau kalian anak 90-an lah, mungkin masih merasakan air putih yang direbus. Tahu kan? Kalau aku dulu sih masih merasakan pada tahun 2000 berapa ya? 2010 itu nenek aku masih sering merebus air gitu cuy. Jadi aku juga ikut minum, rasanya juga masih seperti ada tanah-tanahnya gitu loh. Nah, kok bisa sih Pak Tirto itu menciptakan air kemasan yang bermerek Aqua? Jadi itu ceritanya gini loh cuy. Dulu itu ada seorang kedutaan besar atau Indonesia itu ada kedatangan tamu gitu loh dari Amerika. Nah, kebetulan tamu-tamu itu dikasih minum dari air rebusan cuy. Nah, jadi orang Amerika kan udah maju dalam hal teknologi duluan kan, pasti mereka juga memiliki keahlian untuk mengemas air mineral kan. Nah, orang Amerika minum air yang telah direbus itu dan mereka mengalami sakit perut cuy. Nah, kayak nggak enak gitu loh di perutnya. Nah cuy, Pak Tirto ini itu merupakan lulusan hukum Universitas Indonesia pada tahun berapa ya, sekitar 1960-an lah. Nah, dia itu mendirikan perusahaan air minum dalam kemasan yang bernama AMDK atau Aqua saat ia masih menjadi pegawai Pertamina. Wah, dia itu mendirikan air Aqua itu pada saat dia itu masih menjadi pegawai di Pertamina, dan dia menjamu tamu-tamu delegasi dari Amerika Serikat itu yang meminum air kemasan itu dan mengalami sakit perut gitu loh. Nah, Pak Tirto itulah yang menjamu mereka itu, beliau itulah. Namun saat pertemuan itu berlangsung, istri dari salah satu delegasi itu cuy mengalami sakit perut gitu loh, atau bisa dikenal diare lah ya, mengalami diare setelah minum air itu gitu loh. Dia nggak cocok gitu loh, di tenggorokannya gitu nggak cocok dan mengalami sakit perut. Nah, dari fenomena itulah Pak Tirto terbesit untuk membuat ide, yaitu mengemas air kemasan yang sangat menarik dan sehat gitu loh. Ya, ide menarik sih karena waktu itu kan belum ada yang mengemas kan. Minum juga masih direbus semua kan. Nah, terus tuh Pak Tirto ini beliau belajar di Thailand coy. Beliau terbang ke Thailand untuk belajar cara mengemas air kemasan yang baik gitu loh. Terus dengan modal sekitar 150 juta, beliau dengan adiknya yang bernama Slamet Utomo mendirikan pabrik untuk pertama kalinya, pabrik Aqua, pabrik air kemasan di Bekasi cuy. Pada tahun 1973 dengan nama perusahaan yaitu PT Golden Mississippi cuy. Tapi PT ini tuh dulunya itu namanya Puritas cuy, bukan PT Golden Mississippi gitu. Jadi namanya itu Puritas gitu loh, PT Puritas mungkin ya. Nah, pada waktu itu Pak Tirto Utomo itu hanya memiliki karyawan sejumlah cuman 38 orang itulah, dengan produksi per tahun 6 juta liter per tahun ya, 6 juta liter per tahun dulunya dengan 38 karyawan. Kalau sekarang mah udah mungkin ratusan liter per tahun ya, karena penduduk Indonesia juga semakin banyak kan. Nah, terus
Pak Tirto itu memutuskan untuk pensiun dini dari PT Pertamina cuy. Wah, cocok untuk jadi panutan tuh. Beliau pengen mengembangkan bisnisnya air kemasan itu, sehingga dia harus resign dari PT Pertamina. Wow, keren sih Pak. Salut banget aku sangat termotivasi Pak. Nah cuy, dibalik nama Aqua itu, ternyata Pak Tirto itu menamai Aqua itu dia mendapatkan saran dari salah satu konsultan Indonesia yang telah tinggal di Singapura, yaitu namanya Eulindra Lim ya. Dia itu konsultan Indonesia yang tinggal di Singapura cuy. Jadi konon katanya si konsultan ini memberikan saran karena merek dagang Aqua sangat mudah diingat dan mudah dihafal gitu loh, mudah dibaca juga sih, Aqua gitu kan. Ya itu wow, ide pada zaman dulu yang sangat-sangat bagus banget sih menurutku. Nah cuy, produksi pertama Aqua itu pada tahun 1974. Nah pada waktu itu Aqua memproduksi air kemasan mineral dengan nama Aqua botol kaca yang berukuran sekitar hampir 1 liter lah, tepatnya 950 mililiter sorry. Dan mereka juga membuat aqua galon dari kaca juga. Wah, dulu berarti masih pakai kaca ya. Nah, dari situlah mereka berjuang untuk memulai bisnisnya, untuk memasarkannya ke rakyat Indonesia. Dikarenakan kan dulu pasti belum ada pesaingnya juga kan. Nah, karena belum ada pesaingnya, orang-orang Indonesia itu kan belum tahu kan ini tuh airnya itu sehat atau enggak gitu kan. Itu menurutku sih fase-fase yang sangat sulit sih, karena kita harus memasarkan produk kita yang harus dipercayai oleh masyarakat luas gitu kan. Nah pada luncuran pertama itu di tahun 1974 itu ternyata ada produk asing yang sangat naik daun cuy, yaitu produk Coca-Cola. Nah pada tahun 1974 itu Coca-Cola sangat-sangat naik daun di Indonesia ya cuy. Nah karena Coca-Cola itu naik daun, sehingga si Aqua ini tuh dianggap gila gitu loh, karena mereka dianggap hanya menjual air mineral gitu kan. Padahal kalau kita melihat sisi kesehatan, Coca-Cola dan air mineral masih sehat, air mineral kan jauh kan. Nah produk beliau ini sempat dibilang produk gila gitu loh, ya ampun. Tapi salut sih dengan beliau yang terus memasarkan produknya sampai terkenal seperti sekarang ini gitu loh. Wow, karena pada waktu itu masyarakat luas kan masih menganggapnya ini apa sih, orang kok menjual air mineral gitu di dalam kemasan, padahal minum di rumah aja masih bisa gitu, masih bisa merebus. Padahal kalau dicek di sisi kesehatan, mungkin Aqua yang akan paling sehat gitu mungkin ya. Pada waktu itu, kalau sekarang mah banyak merek-merek air yang mungkin bisa dikatakan akan menjadi pesaing sama Aqua lah. Ya kalian tahu sendiri sih merek apa itu. Nah cuy, ternyata pada 3 tahun pertama itu sangat berat bagi Pak Tirto untuk menjual dan memasarkan produk Aqua cuy. Dikarenakan ya waktu itu beliau dianggap gila, terus produknya juga dianggap tidak menarik gitu kan. Wow, sangat perjuangan sekali sih. Sampai-sampai beliau hampir menutup pabriknya gitu loh. Beliau hampir menutup pabrik Aqua cuy pada waktu itu, ya Allah. Padahal Aqua sekarang jaya banget kan. Padahal dia kan udah mengupayakan untuk keluar dari perusahaan sebelumnya, yaitu PT Pertamina kan, untuk mendirikan bisnis ini. Ya kita nggak tahu kan ya kedepannya seperti apa. Beliau berani memutuskan untuk resign dari PT Pertamina untuk memulai bisnis sendiri. Itu luar biasa sih, perjuangan yang sangat menginspirasi dan patut dicontoh gitu loh. Nah cuy, tapi tuh Pak Tirto tidak menyerah cuy. Beliau malah menaikkan harga Aqua 3 kali lipat dari harga normal. Ini mungkin sebagian orang bakal ngira, wah kok jadi mahal banget gitu loh. Ya memang sih ya, dari harga normal misalkan dikatakanlah harga normal 2.000 rupiah lah ya. Kalau dinaikkan sampai 3 kali lipat berarti kan 6.000. Wow. Cuma air kemasan kan. Cuman Pak Tirto tidak menyerah gitu loh. Dia langsung memasarkan produknya tidak hanya di masyarakat biasa. Dia memasarkan juga ke perusahaan-perusahaan asing gitu loh, seperti perusahaan Korea yang pada waktu itu sedang menangani proyek tol Jagorawi. Ya dengan cara memasarkan seperti itu sih menurut saya hal-hal yang sangat strategi yang sangat menarik gitu loh, karena secara tidak langsung mereka juga akan meminum Aqua dan akan mengingat air kemasan pertama di Indonesia yaitu Aqua. Alhasil
pasar mulai terbuka, masyarakat luas mulai tahu gitu loh, mulai tahu dalam artian mereka itu mulai senang dengan air kemasan Aqua dikarenakan ya kualitasnya baik dan juga rasanya enak gitu kan, sehingga orang-orang luar itu percaya gitu loh kalau air kemasan ini tuh air yang memiliki kualitas tinggi. Lalu Pak Tirto itu mendistribusikan produk Aqua ini ke toko-toko di pinggir jalan cuy, dengan cara Pak Tirto ini memberikan 3 botol, dengan cara mendistribusikan 3 botol merek Aqua secara gratis. Wow. Dan pada waktu itu masyarakat peminatnya banyak gitu loh, sehingga omset pun naik. Wow, ujo Pak Tirto. Nah, dengan melihat proses yang terjadi, sehingga peminat Aqua pada waktu itu wow sangat naik, sehingga ada biaya penjualan yang diterapkan pada waktu itu. Sampai sekarang pun kayaknya masih ya, kayaknya sih, nggak tahu juga aku. Hingga akhirnya Aqua berbuah manis cuy. Air mineral ini telah digunakan oleh sekolah-sekolah, perusahaan-perusahaan besar, kantor-kantor dinas, pemerintahan. Hingga saat ini pun air mineral Aqua atau kemasan botol Aqua itu masih digunakan untuk acara-acara pemerintah maupun non pemerintah. Nah, setelah terjadinya peningkatan konsumsi yang sangat meningkat gitu kan. Nah cuy, setelah merek Aqua ini dikenal luas oleh masyarakat pada tahun 1980-an, terus tepatnya pada tahun 1982, beliau dan kawan-kawan dan tim produksinya mengganti air bahan bakunya dari sumur bor ke pegunungan. Jadi kan kalau pegunungan katanya airnya lebih enak dan lebih mineralnya, kadar mineralnya juga akan lebih banyak gitu kan. Perjuangan dari konsumsi bahan baku sumur bor, atau kita bisa dikatakan kalau kita kan sering ngebor sumur gitu kan. Nah, dulu Aqua dimulai dari itu sampai sekarang merajah ke air pegunungan. Wah, sangat epic ya, efek banget sih perjuangannya. Nah, ternyata cuy, Aqua ini telah menjadi sponsor di Pekan Olahraga Nasional demi menumbuhkan citra hidup sehat dari Aqua. Wow, Aqua masuk PON itu keren banget sih. Kalau zaman dulu ya, kalau zaman sekarang pasti Aqua menjadi primadona. Namun Pak Tirto sendiri akhirnya tutup usia pada tahun 1994, dan perusahaan Aqua ini sempat goyah cuy sebelum sekarang diakuisisi oleh Danone. Danone itu seperti grup corporate dari Perancis kayaknya ya, kalau nggak salah ya. Kalau salah coba kalian komen di kolom komentar. Nah cuy, dikutip dari Warta Ekonomi.co.id, salah satu kutipan dari Tirto Utomo sangat terkenal ini, yaitu banyak orang mengira bahwa memproduksi air kemasan adalah hal yang mudah. Mereka pikir yang dilakukan hanyalah memasukkan air keran ke dalam botol. Sebetulnya tantangannya adalah membuat air yang terbaik, mengemasnya dalam botol yang baik, dan menyampaikannya ke konsumen dengan baik pula. Wow, keren Pak. Perjuangan yang sangat-sangat menginspirasi sih menurut saya. Oke cuy, itu tadi kisah perjuangan dari Pak Tirto Utomo selaku pendiri merek dagang Aqua atau merek mineral kemasan Aqua, yang sangat menginspirasi dan juga wow, sangat epic lah. Dari yang dulu dia seorang karyawan BUMN, yaitu PT Pertamina, resign dan mendirikan Aqua. Wow, entrepreneur yang sangat patut dicontoh gitu. Perjuangannya patut dicontoh. Oke cuy, sekian dulu videonya, dan jika kalian menyukai video ini jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen di kolom komentar cuy. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Bye bye.